Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tanah Malaysia. Saat itu, pria itu baru saja menikah dengan istrinya yang sangat cantik. Kehidupan keduanya bikin tetangga iri dengan keharmonisan mereka. Namun sayang, pria itu tidak berumur panjang saat begitu menikmati kehidupan bersama istrinya yang cantik. Ia meninggal dunia. Saat pria itu meninggal, baru saja tetangga melangkahkan kakinya di pintu masuk, tercium bau yang tidak enak. Walau sebenarnya ruang telah disemprot aroma wangi-wangian, bahkan di tiap-tiap pojokan ditempatkan kamper untuk mengurangi bau yang tidak sedap tersebut. Walau demikian, bau itu tetap tidak enak. Dan pelayat yang datang serta-merta menutup hidungnya supaya tidak tercium bau yang tidak enak tersebut. Orang-orang yang memandikan jenazah juga sangat terpaksa harus memakai masker supaya tidak tercium bau yang tidak sedap. Sesudah usai disolatkan, jenazah pun dibawa ke tanah pemakaman dengan memakai mobil ambulan. Sesampai di pemakaman, liang kubur juga sudah dipersiapkan. Sebuah prosesi pemakaman telah usai. Tidak beberapa lama rombongan siap kembali kepada mobil. Tiba-tiba datanglah sebagian lelaki yang tergesa-gesa yang mengatakan jika jenazah pria itu tidak boleh dikubur di sana lantaran tanah tersebut sudah dibayar orang lain. Tetangga yang bingung akhirnya menuruti dan menggali kembali kuburan pria tersebut. Baru 30 menit di dalam kubur, jenazah pria itu malah bikin warga panik dan merinding. Kebanyakan orang tercengang melihat jenazah tersebut. Bagaimana tidak, kain kafan putih yang membalutnya beralih menjadi abu-abu. Kalau bila pergantian warna itu dikarenakan oleh tanah makam yang berlumpur, pasti warnanya akan coklat kemerahan, bukanlah abu-abu. Hal semacam ini pasti menjadi tanda tanya besar di hati beberapa pengantar jenazah. Saat jenazah itu akan diangkat, orang-orang yang mengangkatnya keheranan. Lantaran ukuran jenazah itu jadi lebih pendek dari awal mulanya. Akibatnya sisi ujung kain kafan itu jadi terlihat lebih panjang dari yang semestinya. Apa yang terjadi dengan jenazah pria yang dikenal baik tersebut? Apalagi ketika kain kafan dibuka karena harus dirapikan kembali sebelum dipindahkan, mereka syok bukan main. Bagaimana tidak mungkin mayat pria yang baru dikubur sekitaran 30 menit itu sudah beralih menjadi hitam serta gosong seperti hangus terbakar. Kakinya tertekuk ke dada. Demikian halnya tangannya juga tertekuk. Mayat itu memiliki bentuk tak akan lurus, tetapi berubah seperti monyet. Layaknya saja bila mayatnya seperti lebih pendek. Melihat keadaan jenazah yang mengerikan seperti itu, mereka selekasnya membungkus kembali dengan kain kafan yang baru. Sesaat sebagian orang mulai menggali lubang kuburan yang baru yang letaknya di tepi areal pemakaman dekat dengan pagar pembatas. Sesudah penguburan usai, satu persatu orang-orang mulai meninggalkan makam tersebut. Ustadz yang begitu takut akhirnya mendapat cerita warga jika jenazah pria yang dikenal baik itu dulunya sempat tinggal bersama dengan ibunya saat awal-awal menikah. Awalnya mereka begitu harmonis dan membuat banyak tetangga iri. Namun sayangnya kecantikan istrinya itu malah membuatnya celaka. Istrinya banyak mengeluh dan meminta ibu mertuanya untuk bekerja membantu pekerjaan rumah. Bahkan istrinya seringkali terdengar tetangga meneriaki ibunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga akhirnya suatu malam hujan lebat. Tetangga melihat ibu tersebut keluar rumah tanpa payung dan menjinjing tasnya. Ia menangis dan saat itu ia berteriak mengutuk anaknya yang telah durhaka mengusirnya.
Saat itu ibunya terpaksa berjalan kaki menuju ke tempat tinggal anaknya yang lain. Mulai sejak kepergian ibunya, kehidupan rumah tangga pria itu bukannya menjadi tambah harmonis. Bahkan juga terakhir anaknya jatuh sakit hingga 9 bulan lamanya. Awalnya cuma gatal-gatal umumnya, lalu lama-kelamaan terlihat memerah di sekitaran perutnya. Sebagian dokter serta paranormal sudah ia datangi, tetapi penyembuhannya yang ia jalani sia-sia belaka. Bahkan juga harta yang ia punyai mulai habis untuk menyembuhkan penyakitnya. Tubuhnya mulai mengurus, jalan juga telah mulai tidak mampu. Pada akhirnya ia berbaring lemah sepanjang saat di ranjangnya. Dari perutnya keluar cairan yang begitu bau menyengat. Hingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa mendapatkan maaf dari ibunya, hingga jasadnya begitu mengerikan di alam kubur.